Ya, oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, ya teman-teman, hari ini kita bakal IG live bareng dengan orang-orang yang keren ya. Gimana mereka itu bisa mengubah nasibnya dengan belajar ya, menguasai kata-kata. Wah, maksudnya gimana nih? Jadi dengan melatih kata-kata, baik itu dalam ucapan ya, ataupun itu dalam tindakan ya, ataupun diimplementasikan dalam tulisan, akhirnya bisa mengubah nasib seseorang. Nah, detailnya seperti apa? Ya, kita tunggu ya sambil teman-teman yang join ya. By the way, buat teman-teman semua yang sudah join, terima kasih banyak sudah mau meluangkan waktu paginya untuk kulibas ya, kuliah 15 menit. Mungkin bisa jadi lebih di sini ya. Karena insya Allah kita akan banyak nih ya narasumbernya yang akan kita hadirkan di sini. Buat teman-teman, boleh dong di absen nih dari kota mana aja. Saya sambil baca komen ya. Ini ada Assalamualaikum, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, nih Assalamualaikum semua nih. Ya, Waalaikumsalam juga ada ternyata. Alhamdulillah, wah, ada kakak saya nih, Kak Delina, Masya Allah. Assalamualaikum Coach, dari Mbak Herni. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Mbak Yanti, wow keren. Wah, Mbak Yanti ini lebih keren nih ya, sudah bisa hadir pagi-pagi di sini buat belajar. Oke, ada siapa lagi nih di sini? Wah, ada yang dari Medan, ada yang dari Majalengka, Masya Allah. Ini dari kota mana aja nih? Dari Bogor. Wah, dari Medan lagi. Dari Hadir, wah dari Hadir. Dari Magetan, Masya Allah. Dari Tuban. Ini nggak ada yang dari luar negeri nih. Oke ya. Buat teman-teman ya, mungkin para pembicara mungkin bisa standby ya, bisa request langsung untuk IG live ya. Nanti saya akan pilih teman-teman ya. Jadi insya Allah kan ada beberapa wawancara di sesi kali ini yang mana mereka memiliki topik yang masing-masing berbeda. Topiknya kurang lebih sama lah gitu ya, tapi mungkin detail temanya agak sedikit berbeda, nanti yang akan saya bahas. So ya, buat teman-teman sudah bergabung, kami mengucapkan selamat datang, dan hari ini kita belajar dalam IG Live Wendy Abdillah bersama beberapa pembicara ya. Oke, kita lihat ya. Saya akan undang beberapa dulu ya. Baik, yang pertama saya akan undang. Oke. Saya kemarin saya pernah nyoba ya, sekali IG live itu bisa ngundang sampai 3 orang. Nah, ini saya mau coba bareng-bareng nih ya. Coba berjamaah. Oke, yang pertama saya akan undang ini dulu ya, kemudian beliau. Oke. Oke, Mas Farid, Mbak Arda, kemudian oke ya, ini dulu deh. Saya undang mereka berdua ya. Bismillah, mudah-mudahan bisa langsung connect. Ya, Assalamualaikum Mas Farid. Waalaikumsalam. Oke ya. Ini saya juga coba invite Mbak Assalamualaikum. Nina. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, insya Allah. Ini sebelumnya teman-teman saya perkenalkan ya. Ini ada Mas Farid dan juga ada Mbak Nina Sahrizal ya. Beliau ini punya dua latar belakang yang berbeda ya. Yang satu itu dulunya adalah karyawan di salah satu rumah sakit, dan yang satu lagi adalah dulunya pedagang herbal ya. Nah, alhamdulillah di sini mereka hadir ya, dan akan sedikit sharing ya ke teman-teman sekalian. Mereka ini dalam waktu dekat ya, insya Allah akan mengeluarkan beberapa karya ya. By the way, di sini kita nggak bisa masukin ini lagi ya, gambar lagi ya. Kalau dulu kan masih bisa ya, sekarang nggak lagi ya. Ya deh, ya nggak apa-apa. Jadi insya Allah ya, mereka berdua ini akan melaunching ya, akan meluncurkan sebuah karya baru ya, tentang e-book ya, sebuah e-book yang membahas tentang bagaimana tips ya bisa menghasilkan uang dari WhatsApp. Wah, WhatsApp kita tahu ya, WhatsApp itu otomatis semuanya dengan kata-kata gitu ya. Bagaimana kita bisa mengubah nasib kita hanya dengan merangkai kata-kata, yang pastinya harus punya produk untuk dijual ya pastinya. Jadi tidak hanya sekedar WhatsApp tuh orang dapat duit, nggak harus, nggak, bukan begitu ya. Tapi harus ada produknya juga ya. Ada produknya ketika kita WhatsApp orang, membuat orang jadi tertarik dan akhirnya mereka mau membeli produknya kita. Dan nantinya di sini kata-kata dapat mengubah nasib kita dan dapat mengubah nafkahnya kita, teman-teman ya. Kita lihat ya, bandingkan dulu Mbak Nina nih, dulunya beliau bekerja di salah satu rumah sakit ya di Jakarta.
income-nya ya ya standar lah ya, income karyawan rata-rata gitu kan. Tapi alhamdulillah sekarang ya ketika sudah terjun fokus di bisnisnya, ini masya Allah ya income-nya naik jadi kurang lebih hampir 5 kali lipat gitu naiknya teman-teman. By the way Mbak Nina dengar suara saya nggak ya? Artinya terputus. Terputus ya. Oke, saya coba invite kembali ya Mbak Ninanya ya. Oke, ya mudah-mudahan koneksinya oke. Ya, sambil nunggu Mbak Nina hadir ya, saya pengen ngobrol dulu ya dengan Mas Farid ya. Mas Farid, ini Siap. asli beliau dari Madura, tapi tinggalnya di Jember ya Mas Farid ya. Jember. Ya, betul. Nah, ini Mas Farid ini dulunya juga seorang pedagang herbal ya, dan jual produknya macam-macam gitu kan. Tapi jualnya konvensional gitu ya Mas Farid ya, buka toko dan jualan ke orang-orang gitu ya Mas Farid ya. Betul, Coach. Nah, Jadi dulu sekarang itu mm, sudah sewa tempat. sudah satu tempat ya, habis dana juga di situ, habis waktu juga di situ ya. Tapi alhamdulillah sekarang ya Betul. Mas Farid ini beliau sudah menggunakan yang namanya media WhatsApp ya untuk bisa menghasilkan, dan masya Allah ya kalau dibanding dengan omset ya ataupun profit, omset atau profit enaknya, profit aja kali ya. Omset kan lebih enak kita ya. Ya dari profit ya, kalau omset kan semua gitu kan, kalau profit nyata gitu jelas. Kalau dari segi profit ya Mas Farid ya, dibanding ketika jual produk herbal yang macam-macam dulu dengan bisnis yang sekarang ini ya, yang mana Mas Farid tuh fokus menggunakan WhatsApp untuk menjalankan bisnisnya, kira-kira naiknya berapa kali lipat Mas Farid? Bisa sudah 6 ke atas. Wah, Masya Allah, udah 6 kali lipat nih kan. Artinya ya, dulu kerjanya hanya mantengin toko, ya jual secara konvensional ke orang-orang, tapi sekarang modal WhatsApp saja itu bisa menghasilkan income yang jauh lebih banyak gitu ya Mas Farid ya. Dan pastinya Betul. juga produknya di upgrade gitu ya, dibuat lebih unggul lagi. By the way, ini Mbak Nina udah join belum ya? Udah mau Aduh, ke remove lagi Mbak Nina. Guys, saya coba joinkan lagi Mbak Nina ya. Oke, sorry Marina, sorry. Tadi saya lihat gambarnya nge-freeze gitu, jadi saya remove gitu kan. Ternyata ada suaranya. Oke, insya nih Mbak Dina hadir. Alhamdulillah. Mbak Dina, ya. Tadi saya sudah tadi jelaskan sama sedikit profil ya. Saya sudah jelaskan sedikit profil Mbak Dina dan Mas Farid ya. Sekarang saya mau bertanya kepada Mas Farid dulu nih ya. Mas Farid, Siap, dulu Coach. kan sudah jualan ya, buka toko, jual langsung pada konsumen, dan sekarang fokus saya jualnya via WhatsApp gitu. Ya. Kenapa kok kepikiran gitu jualan via WhatsApp gitu? Karena memang kalau saya Sorry Mas Farid, umpamakan, mungkin boleh di mute dulu ya suara handphonenya ya. Jadi kalau ada notif masuk biar nggak kedengaran. siap, siap. Nah itu tadi masuk itu biasanya orderan gitu ya. Ini repot nih, jagoan-jagoan WhatsApp marketing kalau terima Biasanya WhatsApp nih transferan aja biasanya nih. biasanya pagi-pagi ini paling sibuk emang di WhatsApp ini, Coach. Nah, Insya Allah. Ya kalau boleh tahu ya Mas Farid, Ya, kenapa memilih WhatsApp gitu? ya karena memang saya mengumpamakan itu kita jualan di WhatsApp itu ibaratnya kita door to door gitu ya. Kita langsung kepada masing-masing orang gitu. Nah, kalau kita di toko itu kan sifatnya menunggu. Ya, menunggu kemudian apa ya? Kurang proaktif lah gitu ya. Walaupun sewanya udah mahal ya, sewa mahal itu belum tentu menentukan hasil atau profit penjualan yang kita dapatkan gitu. Nah, sementara kalau kita di WhatsApp itu kita yang kendalikan gitu. Mau seberapa banyak yang kita hubungin ya, mau siapa yang kita hubungin itu kita kendalinya ada di kita gitu. Oke, baik. Sekarang saya bertanya kepada Mbak Nina nih ya. Mbak Nina ini kan dulunya bukan pedagang malah sama sekali ya. Belum pernah, bukan nggak buka toko juga dulu kan. Dulu berprofesi sebagai karyawan. Nah ini kenapa memilih untuk terjun fokus di bisnis, dan juga bisnisnya itu ya online gitu ya. Jualan apa-apa via WhatsApp gitu. Kenapa itu Mbak Nina? eh kenapa ya? Pertama sih niatnya pingin apa coach merubah nasib kali ya. Mungkin bosan berangkat pagi pulang malam.
Kayaknya jenuh gitu tiap hari belasan tahun seperti itu. Mau mencoba gimana caranya bisa berpenghasilan tapi dari rumah gitu. Akhirnya coba-coba bisnis dan kayaknya emang yang lebih simpel itu memang via online ya karena kita nggak perlu mikirin cari toko, terus untuk biaya kontrak toko, terus nanti kita harus belanja barang gitu kan berkarung-karung, terus supply barang di toko nggak mungkin kan toko udah gede-gede isinya nggak ada gitu kan. Nah kalau mikirnya seperti itu kan kayaknya butuh modal yang cukup besar gitu untuk memulai usaha. Akhirnya ya udahlah putusin untuk coba jualan-jualan online. Terus ya sebagai reseller, karena kita nggak mikirin kan kita harus produksi seperti apa, terus merek barang yang kita jual itu harus apa gitu kan, terus izin edarnya, minta izin BPOM dan lain-lainnya itu kayaknya terlalu rumit untuk memulai usaha gitu kan, untuk memulai bisnis. Akhirnya coba-coba via online, terus kan ngambil barang dari orang lain yang istilahnya udah terpercaya lah, yang memang udah biasa menjalankan bisnis gitu. Oke, ya. Seperti Nah, itu. ini kan sekarang teman-teman fokusnya jualan di WhatsApp nih kan. Pertanyaannya kenapa mau fokus di WhatsApp? Kan banyak juga orang di luar sana jualan via Instagram, ada yang juga jualannya via Facebook ya, ada yang juga via Valen gitu. Via Valen nggak jualan ya. Itu kira-kira kenapa teman-teman memilih WhatsApp gitu? Kenapa nggak media yang lain? Boleh silakan. Ya Siapa? itu tadi. Ya, Mas Farid apa saya dulu? Boleh Mbak Nina. Mbak Nina deh. Kalau saya sih ngerasain simple ya coach, karena itu sama kayak kita kirim pesan. Simple kan ngirim pesan. Kalau misalnya kayak IG atau apa, IG itu kan kita harus pintar bikin-bikin konten, foto-foto seperti itu kan. Nah dulu awal-awal saya belum menguasai itu, jadi yang saya menguasai ya kayaknya WA. WA itu paling simple banget gitu, kayak ya benar seperti ketemu sama orang gitu, kita samperin mereka ke rumahnya, tapi ini uh, via online gitu, nggak real terlihat gitu, cuman kita bertegur sapa dengan mereka ya via online itu, via WA. Seperti itu sih coach. Ya, Itu itu juga simple. enaknya. Kita nggak kena ongkos perjalanan, nggak kena panas terik matahari gitu ya. Tapi bisa nonton Cuman orang modal dimanapun HP aja gitu doang. ya. Nggak kena Iya. macet-macetan. Iya. Nah, Mas Farid nih ya, Mas Farid, kenapa alasannya memilih WhatsApp? Kenapa nggak sosial media yang lainnya? Ya, karena memang WhatsApp itu yang paling simple, terus langsung mengena ke orangnya gitu. Nah, sementara kalau di media yang lain, misalnya seperti IG itu kan ilmunya ibaratnya itu tidak cukup satu gitu. Tapi Ya. harus pintar bikin konten juga, bikin desain juga gitu. Nah, sementara kalau di WhatsApp itu semudah kita menyapa orang lain saja. Cukup assalamualaikum. Ini mau assalamualaikum buffering dia. Iya betul, jadi the power of salam biasanya kita biasa sebut. Jadi kita salam aja sama orang lain, terus lanjut komunikasi dan lain-lain, cerita ya alhamdulillah bisa Ya. berujung menghasilkan Nah, tapi rupiah. kan Nah, jadi gini, Mbak Nina dan juga Mas Farid, kita kan sekarang ini di era 2020 ya, abad ke-21 ini kita industrinya itu lebih banyak menggunakan kata-kata gitu dengan WhatsApp gitu, dengan teks ya ataupun dengan ucapan gitu kan. Nah, sekarang saya mau bertanya kepada Mbak Nina dan juga Mas Farid, bagaimana caranya meyakinkan orang via WhatsApp gitu? Ya kalau kita misalnya datang nih ketemu tatap muka kan bisa nih gampang meyakinkan orang gitu kan. Kita bisa melihat ekspresinya, mimik wajahnya gitu kan. Nah, bagaimana caranya dari WhatsApp ini bisa meyakinkan orang gitu? Mas Farid boleh silakan dibantu dijawab dulu. Oke, siap. Jadi memang pertama itu yang harus kita pastikan benar itu adalah profilnya gitu ya. Jadi ketika profil itu benar, kita tampilkan wajah kita yang sebenarnya, kemudian namanya juga kita tampilkan nama yang sebenarnya gitu ya. Kemudian pesan yang kita kirim itu juga pesan yang secara alami gitu. Kita sapa benar-benar ya. Kalau misalnya belum kenal itu kita ajak kenalan, tidak langsung jualan dan seterusnya. Itu adalah cara-cara untuk
membuat orang itu yakin kepada kita gitu. Jadi kita tidak serta-merta menghubungi orang kemudian langsung jualan. Oke. Berarti kita membangun hubungan dulu ya. Betul. Oke. Kalau dari Mbak Nina, gimana tuh cara meyakinkan orang via WhatsApp gitu Mbak Nina? Ada step by stepnya sih Coach, seperti yang tadi Mas Farid bilang ya. Jadi mulai dari profil WA kita, seperti jadi kayak kita bangun trust dulu ya sama mereka, karena ibaratnya kita jualan online ini kan nggak face to face ya, nggak secara langsung. Gimana caranya kita meyakinkan mereka biar mereka tuh mau trust sama kita dan akhirnya muncul transaksi gitu. Itu tetap harus ada bangun komunikasi dulu sama mereka, sama halnya kayak kita jualan offline ya. Jadi ada orang yang datang ke toko, tanya-tanya, ya kita kan ngobrol-ngobrol dulu kan apa yang mereka butuhkan dan lain-lain, sehingga kita bisa tahu, oh ternyata mereka tuh harusnya ke sini gitu kan, harusnya pilih model yang ini ya, sama seperti itu. Jadi bangun komunikasi dulu sama mereka, nanti baru. Jadi nggak langsung ucuk-ucuk pada saat kenalan terus langsung penawaran, itu yang ada nanti bakal di blok nomor. Berarti kan intinya harus ada persiapannya dulu ya, dan juga langkah-langkahnya nggak sembarangan gitu. Ada tips dan triknya juga gitu ya, benar ya Mbak Nina dan Mas Farid ya? Ya, Betul. betul. Itu kira-kira nih bocoran dikit nih, ada nggak dibahas di e-booknya Mbak Nina dan Mas Farid ya, tentang step by step-nya, triknya gitu? Ada dong. Jadi di e-book itu sudah saya bahas detail. Insya Allah nanti semua trik-triknya ada di situ semua. Oke. Step. Kalau di Mbak Nina juga ada? Ada Coach, nanti ada step by step bagaimana apa yang harus kita lakukan di awal dan sampai akhirnya berujung dengan, kan namanya ini ya apa, sharing-sharing dulu, kemudian selling, kemudian kan sharing-sharing dulu, selling kemudian. Nah itu step by stepnya nanti akan ada di e-booknya. Jadi silahkan coming soon. Ya, sharing-sharing dulu, solusi kemudian ya. So, buat Mas Farid ya, kalau boleh judul e-booknya apa ya? Mungkin barangkali nanti teman-teman mau cari gitu kan. Judul e-booknya apa? Banjir closing dari WhatsApp marketing. Kalau dari Mbak Nina? Teknik closing WA marketing. Oke ya, ini kurang lebih hampir sama ya. Cuman kalau sebenarnya saya nanya ini pura-pura nggak tahu aja awal, padahal saya juga yang bimbing mereka untuk penulisannya gitu kan. Nah jadi kalau Mas Farid dan juga Mbak Nina ini punya dua pendekatan yang sedikit berbeda, pembahasan juga sedikit kalau pendekatannya sedikit berbeda, tapi pembahasannya agak lumayan banyak yang berbeda gitu. Nah nanti teman-teman ya boleh baca keduanya di e-booknya Mas Farid, juga e-booknya Mbak Nina Sarizal. Nanti detailnya boleh DM ke mereka, tanya-tanya ke mereka. Oke, Mbak Nina, Mas Farid, saya mau lanjut ke pembicara berikutnya, boleh ya? Ya boleh, Boleh. Coach. Terima kasih banyak. Assalamualaikum teman-teman, makasih. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, saya mau lanjut ke di sini ada Mas Eko dan juga ada juga Mbak Eka ya, Mas Eko dan Mbak Eka. Oke, saya akan panggil Mbak Nina, boleh di close ya? Saya close. Ya, sekarang saya akan manggil Mbak Eka ya, dan juga Mas Eko. Wah, Insya Allah nih Mbak Eka ya sudah hadir. Tinggal nunggu Mas Eko ya. Assalamualaikum Mbak Eka. Assalamualaikum Coach Wendy. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya, di sini kita ketemu lagi ya. Oke ya, ini sambil nunggu Mas Eko ya. Jadi Mbak Eka dan juga Mas Eko ini, Masya Allah. Assalamualaikum Mas Eko. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siap, Coach. Alhamdulillah, akhirnya nih ya, masuk Pak Eko ya. Masuk. Ya. Nah, buat teman-teman yang belum tahu ya, ini ada Pak Eko dan juga Mbak Eka ya. Mbak Eka ini dulu backgroundnya sebagai seorang officer ya di salah satu bank terbesar di Indonesia. Namun beliau putuskan untuk resign dan terjun di dunia bisnis, dan itu tadi ya melatih the power of word-nya, melatih kata-katanya ya, baik itu dalam bentuk ucapan ya, ataupun dalam bentuk tulisan, bahkan dia implementasikan dalam bentuk tindakan. Ini Mbak Dewi, suara saya mantul ya? Masih masuk, bagus. Aman ya? Oke.
Dan juga ya Pak Eko ini dulu juga seorang karyawan ya, pengajar juga gitu kan. Tapi sekarang beliau juga tetap menjadi seorang pengajar, tapi mengajar untuk komunitas bisnisnya ya. Kalau dulu beliau mengajar di salah satu kampus ya di Jember. Nah, sekarang ya ini beliau tuh fokus untuk mengajar untuk mitra-mitra bisnisnya. Dan mereka berdua ini menulis e-book yang kurang lebih isinya bagaimana berjuang ya menghadapi tantangan dalam bisnis itu sendiri. Kalau Mbak Eka ya membahas e-booknya itu yang membahas tentang bagaimana melawan faktor-faktor internal dalam diri kita. Nah, kalau Pak Eko melawan bagaimana bagaimana melawan faktor-faktor eksternal ya, tantangan eksternal ya dari bisnis. Oke, kalau boleh tahu ya sebelum kita mulai ngobrol ya, saya pengen tahu judul e-booknya Mbak Eka apa nih, Mbak Eka? Bisnis sehat, rezeki berlimpah. Nah, Masya Allah ya. Kalau dari Mas Eko? Bangkit dari krisis, Coach. Oke ya, ini tepat banget ya judulnya kalau saya perhatikan ya untuk di masa-masa seperti ini, seperti Pak Eko misalnya ya, kita baru ya insya Allah setelah lagi kita akan selesai pandemi dan bagaimana caranya kita bisa bangkit ya, mungkin ya di antara teman-teman ada yang bisnisnya itu sempat terpuruk ya gara-gara pandemi ini. Nah kalau Mbak Eka ini bagaimana caranya ya mengatasi permasalahan-permasalahan internal ya dalam bisnis pribadi kita ya, dan bagaimana bisa menghasilkan peluang ataupun income yang lebih dari tantangan yang datang terhadap diri kita. Sebelumnya saya pengen nanya nih Mbak Eka ya, kenapa memutuskan untuk menulis Mbak Eka? Maaf, Coach, suaranya nggak kedengeran. Oh iya. Ulang lagi boleh, Coach? Ya, kalau boleh tahu Mbak Eka, apa alasannya memutuskan ya untuk menulis gitu? Gini, jadi pertama kali sih kan waktu yang e-book yang pertama itu alhamdulillah respon dari teman-teman itu luar biasa, dan alhamdulillahnya lagi mereka itu masih testimoni gitu ya, testimoni Mbak, alhamdulillah setelah baca e-booknya Mbak Eka baik jadinya itu ya penjualannya jadi bagus gitu. Saya nggak tahu, padahal itu sebenarnya nggak nyambung ya dengan penjualan gitu ya. Saya cuma menceritakan bagaimana dilema seorang karyawan pindah kuadran gitu ya, dan akhirnya mereka ngasih testimoni yang bisa penjualan dalam sebulan yang tadinya cuma nggak seberapa menjadi melejit gitu kan, alhamdulillah. Jadi saya terinspirasi lagi. Nah kemudian ditambah lagi saat ini kan memang bagi pemula gitu ya, bagi pemula bisnis, dia itu kalau misalkan memulai bisnis, mereka tuh nggak sabar gitu ya, nggak sabar menghadapi tantangan yang ada gitu. Yang ada mereka merasa aku nggak cocok nih di sini, nggak aku banget nih di sini gitu. Jadinya mereka akhirnya keluar, akhirnya mereka nggak mau menjalankan bisnisnya. Padahal di masa-masa awal itu adalah masa-masa kita menanam gitu kan, masa kita membangun branding diri kita sendiri, tapi mereka nggak sabar. Nah itu di e-book itu akan saya jelaskan secara detail. Nah, Gitu. ini dari cerita Mbak Eka ya, terutama yang di awal tadi, ternyata dari kata-kata kita yang kita tuangkan dalam tulisan, itu dapat mengubah nasib orang lain ya, diubah jadi lebih baik lagi ya. Seperti tadi ya, mungkin dia termotivasi dengan tulisannya Mbak Eka, sehingga dia bisa lebih fokus jualannya, penafkahannya bisa berubah lebih baik. Oke, sekarang kita beralih ke Mas Eko. By the way, ini saya mau nanya dulu nih ke Mas Eko dan Mbak Eka. Ada device lain nggak yang dinyalain? Barangkali suaranya double dari tempatnya gitu. Nggak ada ya? Enggak sih, Coach. Ini bagus Oh, ya? dari saya suaranya. Oh ya, berarti di saya aja yang double. Soalnya ya malum lah, omsetnya suka double-double sih. Masya Allah, luar Oke, biasa. Luar Pak biasa. Eko. Pak Eko akan bahas tentang bangkit dari krisis ya, Pak Eko ya. Nah, Betul, Coach. kebanyakan orang ya itu jatuh ya, terutama gara-gara pandemi ini gitu ya. Mungkin Pak Eko boleh kasih tips sedikit lah ya gitu, bagaimana caranya agar orang bisa bangkit dari pandemi ini ya, dari krisis ini. Baik, Coach. Jadi memang ini berdasarkan pengalaman juga ya. Jadi saya dulunya pun juga sebagai seorang pekerja, kemudian beralih ke dunia bisnis di situ. Banyak yang bisa dipelajari memang, terutama di komunitas bisnis yang sedang kita jalani ini di situ. Terus kemudian kita melihat juga banyak teman-teman kita, saudara-saudara kita di luar sana yang terdampak, yang memang beliau-beliaunya ini tidak mau untuk bisa dikatakan berimprovisasi atau beradaptasi dengan kondisi saat ini. Otomatis kita akhirnya tergerak juga gitu kan untuk membuat sebuah tulisan yang mana mereka ini
akan mendapatkan apa ya triknya, ilmunya bagaimana sih caranya bertahan atau bahkan bangkit gitu dalam kondisi krisis karena memang luar biasa sekali dampaknya. Ada sebuah apa ya sebuah hal yang memang berubah gitu dari yang awalnya offline sekarang menjadi online gitu kan. Terus kemudian bisnis-bisnis yang diminati sekarang juga berubah gitu. Kalau dulu mungkin bisnis apa yang berhubungan dengan benda-benda tersier gitu kan, sekunder itu mungkin masih oke, tapi sekarang orang lebih memilih tentang kesehatan, lebih memilih tentang sesuatu yang mungkin kebutuhan primer di situ, Coach. Jadi ada banyak hal yang berubah dan di situ jika kita tidak mengikuti perubahan itu, tidak menyesuaikan dengan perubahan itu, maka ya kita bisa jadi tidak bertahan di sana, Coach. Seperti itu. Ya, ada yang mengatakan ya dinosaurus itu tidak bertahan karena tidak mampu beradaptasi ya. Tapi seperti Ya. buaya gitu kan, komodo mereka bisa beradaptasi sehingga bisa langgeng sampai sekarang. Nah, sekarang ini saya mau nanya nih, ya, itu kan kalau membahas tentang sesuatu untuk bertahan dari bisnis yang sebelumnya ya. Bagaimana caranya ya? Kan di sini teman-teman mungkin ada juga yang belum punya bisnis, tapi mereka pengen terjun ke bisnis. Apakah ebook ini cocok buat mereka nantinya? Mungkin dari Pak Eko dulu Ya. boleh. Siap. Ya, insya Allah cocok sekali, Coach. Ya, ya, insya Allah cocok sekali ya karena di e-book saya nanti itu akan dibahas tentang bagaimana cara bertahan dan bagaimana cara bertumbuh. Jadi tidak hanya bertahan saja, tetapi kita akan diberikan tips untuk bagaimana caranya bertumbuh. Memang salah satunya yaitu kita harus mampu untuk memanfaatkan peluang dalam setiap adanya kesempatan gitu, Coach. Dalam tantangan pun katakanlah gitu kan ujian-ujian saat ini pun juga termasuk di sana juga ada peluang sebenarnya jika kita mampu untuk membacanya dan memanfaatkan dengan baik seperti itu, Coach Wendy. Oke, kalau dari Mbak Eka gimana? Ya, Coach. Jadi selain bilang kita bisa bertahan di usaha kita di awal-awal, terus juga kan setiap kan katanya Allah tuh setiap ada tantangan gitu ya, pasti ada kesempatan gitu ya. Nah, kesempatan-kesempatan itu yang harus kita bisa follow gitu ya, istilahnya bisa kita gimana caranya bisa jadi menghasilkan gitu. Di situ ada banget, Coach. Nanti akan dibahas semuanya. Saya Oke, kalau ya. nggak baca. Kalau saya boleh tahu ya, ini kan kita membahas tentang the power of words gitu kan. Nah, apa harapan dari Mbak Eka ya ataupun juga Mas Eko setelah teman-teman baca ebook ini, apa harapannya gitu dari kata-kata yang sudah Mbak Eka dan Mas Eko tuangkan ke dalam tulisan tadi, pengennya itu pembaca itu akan bisa apa gitu nantinya? Mungkin dari Mbak Eka dulu boleh. Gini, harapan saya sih mudah-mudahan mendapat manfaat yang baik gitu ya. Terus kemudian mereka juga bisa mempraktekannya. Jadi dari situ mereka tuh akhirnya, oh iya ya, terbuka mindsetnya bahwa mulai bisnis tuh nggak mesti harus buru-buru kok gitu ya. Maksudnya memang harus buru-buru gitu ya. Cuman memang setelah menjalankannya itu memang kita maksudnya ada yang harus kita lakukan gitu loh. Jadinya memang mereka, nah dari sini mereka bisa jadi orang sabar gitu. Kayak misalkan gini, kita sekolah aja kan kita butuh waktu gitu kan, butuh waktu untuk bisa lulus gitu. Nah kalau di bisnis pun juga sama. Cuman bisnis itu kalau kita punya pembimbing gitu ya, di situ akhirnya kita bisa lebih cepat gitu pencapaiannya. Oke, insya Allah ya, mudah-mudahan target-target dari Mbak Eka tercapai ya. Kalau dari Mas Eko sendiri gimana Mas Eko? Ya, jadi melihat kondisi sekarang, Coach, teman-teman kita di luar sana itu saat ini tidak hanya butuh motivasi, tetapi butuh solusi seperti itu. Jadi kita akan hadirkan sebuah buku ini, sebuah e-book ini yang akan memberikan solusi-solusi bagi teman-teman semuanya, terutama yang mungkin bisnisnya terdampak, terus kemudian kehidupan ekonominya terdampak, ada yang mungkin habis di PHK gitu, Coach ya. Jadi bisa memulai bisnis lagi. Bagaimana sih caranya? Ini akan kita bahas semua di sana dan harapannya ekonomi masyarakat Indonesia secara umum nantinya akan bangkit kembali setelah masa pandemi ini, Coach. Oke ya, insya Allah ya. Mudah-mudahan ya niat baik teman-teman itu Allah mudahkan ya, Allah lancarkan, karena saya yakin ya apa yang teman-teman tulis itu insya Allah niatnya pasti pengen bantu ya orang lain. Insya Allah ya, mudah-mudahan lancar ya. Buat teman-teman tadi ada yang nanya akun IG-nya apa gitu kan, nanti video ini kalau akan saya save di dalam feed ya, di dalam postingan feed. Nanti silakan teman-teman baca kembali ataupun tonton kembali siaran ulangnya. Nanti insya Allah akan saya mention ya IG dari teman-teman yang hadir sini. Oke, Mbak Eka, makasih banyak. Pak Eko juga makasih banyak ya. Saya lanjut ke pembicaraan Terima kasih, ya. Coach Wendy. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke.
Baik ya, sekarang kita lanjut ke Oke, baik. Sekarang kita lanjut ke Mbak Arda dan juga Pak Soleh nih ya. Kudin Soleh. Oke. Bismillah. Nah, ini dua orang pembicara ini ya, juga asal dari Jawa Timur ya. Kalau tadi Pak Eko juga dari Jawa Timur, Mas Farid dari Jawa Timur ya. Kalau misalnya Mbak Nina Bekasi, kalau Mbak Eka itu dari Bogor. Nah, ini kalau Mbak Arda dari Madiun ya, ini sudah hadir insya Allah. Dan juga insya Allah nanti ada Pak Soleh ya. Pak Soleh dari Kediri. Assalamualaikum, Mbak Arda, Pak Soleh. Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Di sana itu udah terang banget kayaknya ya. Ya, Coach, sudah Gimana, panas Coach? ini, Coach. Kalau di Medan ya, saya kan asli dari Medan teman-teman. Kalau di Medan jam segini tuh jam 6 ini masih gelap ini di luar ya. Tapi kalau di Jakarta ya sudah cukup terang lah. Kalau di mungkin Jawa Timur mungkin udah agak terik ya mataharinya. Baik, Pak Saleh dan juga Mbak Arda, apa kabar? Alhamdulillah, Alhamdulillah, baik, Coach. sehat walafiat. Alhamdulillah. Nah, di sini insya Allah ya kita bakal sharing-sharing ya. Kalau Pak Soleh ini ya, beliau ini seorang couplepreneur ya bersama istrinya Bu Susi. Bu Susi saat ini saya dengar informasinya lagi lakukan meeting pembinaan mitra ya. Masya Allah. Insya Allah hari ini ada Pak Soleh ya. Beliau ini juga akan menulis ya e-book tentang solusi dari 9 pintu rezeki ya. Karena kebanyakan orang ya mengetahui 9 dari 10 pintu rezeki itu kan dari perniagaan. Nah, nanti Pak Soleh akan membahas ya tentang pintu-pintu rezeki itu. Dan juga di sini ada Mbak Arda ya, ini Masya Allah ya, seorang pengusaha, womanpreneur ya, pendiri dari komunitas Akademi Bunda Pintar. Masya Allah dari segi pencapaiannya juga prestasinya bagus-bagus ya, hebat-hebat banget. Dan beliau akan menulis ya sebuah e-book, akan melaunching sebuah e-book yang berjudul tentang meraih 100 juta pertama ya. Sebelumnya beliau juga sudah menulis beberapa e-book lainnya dan bagus-bagus ya. Insya Allah kita akan kupas sedikit ya tentang bagaimana proses mereka menuangkan kata-kata itu menjadi sebuah tulisan ya. Mungkin pertama dari Pak Soleh dulu ya Pak Soleh ya. Ya. Ini e-booknya solusi dari 9 pintu rezeki ini membahas tentang apa ini Pak Soleh? Yang utama tentang yaitu 9 kunci solusi rezeki itu adalah 10 dari itu 9 dari rezekinya itu perdagangan. Ya, dari bisnis perniagaan. Bentar. Oke, udah man? Udah. Oke, siap. Ya. Nah, jadi di e-booknya Pak Soleh ini kan akan membahas ya bagaimana tentang keutamaan-utamaannya kalau kita mulai bisnis ya, dan nanti akan ada pembanding bagaimana kalau kita hidup sebagai karyawan dan hijrah menjadi seorang usahawan gitu kan. Nah, apa pentingnya itu Pak Soleh? Kenapa kita harus berhijrah menjadi seorang usahawan Pak Soleh? Ya, pengalaman saya itu udah 12 tahun jadi karyawan, ikut orang, berangkat pagi, pulang sore, capek pasti, belum nanti urusan di rumah, sama anak, sama istri. Income nggak jelas. Ya, yang pasti itu. Gaji pasti kok. Pasti nggak jelas. Pasti nggak cukup. Nah, berdasarkan pengalaman itu, Pak Soleh apakah ada ya menuliskan di dalam e-booknya tadi bagaimana tips dan triknya agar orang-orang itu bisa mulai usaha dengan baik gitu kan? Karena banyak tuh para karyawan ataupun bangsa karyawan itu nggak ngerti kan tentang ilmu bisnis gitu. Bagaimana caranya agar mereka bisa terjun ke bisnis gitu? Apakah ada nanti dibahas? Ya pasti kita bahas itu di bab 2. Bab 2 sama bab 3 itu ada solusinya. Bagaimana kita harus secepatnya pindah kuadran kan, dari bangsawan dari karyawan ke pengusaha. Dengan jalan kita cari harus ada mentor, yang pasti itu mentor karena dengan
mentor bisnis kita bisa terarah. Pertama, kedua, pilih barang yang premium. Terus barang premium tidak cuma premium toh, barangnya kita ongkirnya ringan dan banyak lagi itu di sana bisa dibaca nanti. Ya. Biar penasaran orang. Saya menangkap satu hal yang paling penting ya. Jadi tentang namanya mentor ya. Tadi Pak Soleh menyampaikan bahwasanya penting ada mentor ya. Ini Pak Soleh nih kalau saya boleh cerita ya ke teman-teman ya. Beliau ini dulu punya bisnis juga ya. Tapi dari segi mentornya mungkin tidak terlalu terpantau dengan baik sampai akhirnya ya adalah beberapa kegagalan sempat dialami oleh beliau. Tapi alhamdulillah sekarang ya dengan ada mentoring, Masya Allah ini omsetnya aja udah, ini kalau disebutin gak enak nih ya. Pokoknya udah banyak banget lah ya. Income-nya juga kalau dibandingnya penghasilan sekarang gitu ya, dibanding dengan gaji di zaman dulu Pak Soleh, itu udah naiknya berapa kali lipat tuh Pak Soleh? Hampir 15 sampai 20 kali lipat. Masya Allah ya. Itu dengan sampai malu ya cerita. Dengan betul-betul hijrah menjadi seorang usahawan gitu ya Pak Soleh ya. Iya. Nah, insya Allah ya teman-teman ya akan belajar ya banyak dari ibunya Pak Soleh, bagaimana mungkin kisah beliau dulu sebelumnya seperti apa ya, kemudian tips dan triknya agar bisa membangun usaha lebih baik, dan mudah-mudahan dari kata-kata yang dituliskan dalam bentuk teks itu bisa mengubah nasib teman-teman juga harapannya nanti. Nah, sekarang saya beralih ke Mbak Arda. Oke, Mbak Arda nih biasanya ibu-ibu jam segini repot nih Mbak Arda, pagi-pagi ngurusin ini itu, nggak repot nih? Enggak, Coach. Kok bisa? Bisa sih, karena bisnisnya kan simpel ya, dan saya nggak perlu berangkat kerja juga kan, jadi di rumah aja. Keren ya. Dan juga tugas-tugas itu bisa didelegasikan ya kepada orang-orang yang mungkin ya ada yang urgent banget ya, ataupun ada yang sifatnya bisa tidak terlalu urgent, bisa didelegasikan. Yang urgent banget mungkin bisa kita kerjakan langsung, atau mungkin bahkan sesuatu yang urgent bisa kita delegasikan yang lain. Nah, itu enaknya pengusaha ya, bisa meluangkan waktu lebih banyak lagi untuk membangun bisnisnya tanpa harus kerepotan dengan urusan-urusan rumah tangga. Nah, Mbak Arda ini sebelumnya juga sudah nulis beberapa e-book ya. Kalau boleh tahu judulnya apa aja Mbak Arda ya? E-book yang pertama itu 7 cara handal menjual. Terus yang kedua itu Bunda Smart belajar Bunda Pintar bisnis dari rumah. Terus ada 7 teknik closing WA marketing. Terus ada sampai lupa saya. Ada yang kemarin itu 9 teknik mendatangkan pelanggan. Terus sebelumnya juga pernah tulis e-book, ada satu lagi saya kok lupa judulnya ya. Sama yang terakhir ini insya Allah segera selesai, ini meraih 100 juta pertama. Bisnis dari rumah menghasilkan rupiah. Nah, dari sekian banyak e-book itu ya ada nggak testimoni yang masuk ke Mbak Arda gitu? Bahwasanya nasib mereka berubah gitu gara-gara baca e-booknya Mbak Arda gitu. Ya, alhamdulillah sih lumayan sih Coach ya, lumayan banyak ya, terutama yang 7 teknik WA marketing itu sama yang 9 teknik mendatangkan pelanggan itu lumayan banyak yang memberikan manfaat gitu ya. Jadi yang dulunya mungkin WhatsApp itu katanya nggak bisa dimanfaatkan untuk jualan, ternyata setelah melakukan itu menjadi banyak insight baru bahwa ternyata di WhatsApp aja kita udah sibuk ya, kita udah bisa mencari pelanggan dari WhatsApp. Nah, sekarang kan temanya meraih 100 juta pertama nih. Mungkin bagi sebagian orang yang melihat ya, membayangkan 100 juta itu kayaknya kegedean gitu kan. Karena kita berpikir ya saat ini dapatin uang 10 juta aja udah syukur gitu kan. Nah, ini bagaimana cara Mbak Arda meyakinkan orang ya agar bisa menghasilkan 100 juta pertamanya gitu ya. Mungkin bisa jadi dalam waktu 6 bulan, mungkin dalam waktu 3 bulan, atau bahkan malah 1 bulan. Itu bagaimana cara Mbak Arda meyakinkannya? Ya, kalau saya sih di e-book saya itu sudah saya kasih gambaran dulu ya awal-awal kenapa kita harus meraih 100 juta pertama itu. Dan 100 juta pertama itu mungkin tidak bisa dimulai langsung mendapatkan 100 juta pertama dalam bentuk income gitu ya. Pertama mungkin dari segi omset dulu. Setelah itu baru income-nya nanti akan mengikuti 100 juta pertama gitu. Dan biasanya kan orang-orang ini pengen meraih 100 juta pertama itu tuh yang dipelajari tuh macam-macam dulu gitu ya.
teknis dulu, misalnya ke WA marketingnya dulu, mungkin Facebook marketing, Instagram marketing, padahal ada dasar yang harus mereka pelajari terlebih dahulu. Dan ini kalau saya sih kuncinya ya, karena saya pernah punya pengalaman bisnis-bisnis sebelumnya itu, ya semua teknik-teknik itu sudah saya pelajari, tapi kenapa selama ini kok saya tidak bisa menghasilkan 100 juta pertama saya selama 5 tahun sebelumnya gitu. Nah, ternyata setelah saya bermentor dan saya tahu apa sih sebenarnya kunci dari semua ini, barulah saya di situ sadar gitu. Ternyata dulu yang seminar pernah saya ikuti, meraih 100 juta pertama dalam 12 bulan itu ternyata meleset gitu ya. Jadi 10 bulan ternyata kita udah bisa ya Wih. menghasilkan 100 juta pertama dalam bentuk omset dulu gitu. Nah, kalau sekarang insya Allah udah dalam bentuk profit lah ya. Amin, amin Coach. Ya, Ya. ini untuk Pak Soleh dan juga Mbak Arda ya. Sekarang kan banyak kita masuk ke seperti yang saya sampaikan sebelumnya, ini industrinya kata-kata gitu kan, tentang tulisan gitu kan. Apakah mungkin nanti ya dari tulisan ataupun e-booknya Mbak Arda ataupun Pak Soleh ini bisa diangkat menjadi suatu tema seminar gitu ya, yang mana nanti dituangkan dalam bentuk ucapan ya, kata-katanya dituangkan dalam bentuk ucapan. Mungkin nggak itu terjadi Mbak Eka? Mbak Arda. Kalau menurut saya sangat mungkin ya, karena saya juga banyak terinspirasi juga kan dari tulisan awalnya, terus sering mengikuti seminar seperti itu, dan insya Allah sih bisa Coach ya, jadi dituangkan dalam bentuk seminar maupun dituangkan dalam bentuk tulisan. Ya, buat teman-teman yang belum tahu, ini Mbak Arda, beliau juga merupakan license trainer dari Pak Ipo Santosa ya. Mbak Arda juga aktif ya di YouTube. Nanti mungkin teman-teman boleh deh request ke Mbak Arda buat live di YouTube ya, membahas tentang 100 juta pertama ini. Boleh Mbak Arda ya? Boleh. Nanti Lama tunggu ini nggak ke launching. YouTube ini. Nanti tunggu launching. Dan Pak Soleh nih ya, Pak Soleh dan Bu Susi ini juga mendapatkan license trainer ya dari Pak Ipo Santosa. So, buat teman-teman ya, nanti boleh belajar ya dari Pak Soleh juga dan juga Bu Susi. Bu Susinya ada nggak? Wah, ini Ada Bu kok. Susi. Halo, Bu Susi. Assalamualaikum Bu Susi. Ini ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini Bu Susi dapat license trainer nih dari Pak Ipo ya. Dan nanti mudah-mudahan ya dari e-booknya ini bisa dituangkan dalam bentuk materi seminar. Kira-kira bisa nggak nih Bu Susi? Solusi 9 metode rezeki ini diangkat menjadi sebuah seminar. Bisa nggak Bu Susi? Bismillah, insya Allah bisa, Coach. Ini barusan aja banget ya. Kayaknya Bu Susi baru kelar pembinaan ngisi materi ke mitra-mitranya ya. Ya, Kenapa alhamdulillah. pagi? Sebenarnya udah tadi malam sih. Kita majukan tadi malam Oh gitu. Karena ada memanfaatkan istilah waktu, ini. kata Pak Ipo. Ya. Oke, mantap ya. Nah, jadi yang paling penting ya kalau Bu Susi dan Mbak Arda ini saya lihat ya, mereka ini kuat dalam membina tim gitu kan. Sehingga timnya juga banyak yang kuat ya, penghasilannya juga lumayan gitu kan. Bukan lumayan lagi, banyak banget penghasilnya gitu kan. Bahkan dulu ada yang pernah ya dulu mitra bisnisnya Bu Susi ya, dia baru mulai menjalankan bisnis berapa bulan gitu ya. Mitra yang di Bekasi itu Bu Susi ya, Ustadz itu kalau nggak salah baru berapa bulan income-nya udah berapa puluh juta gitu ya. Sekitar 4 bulan ya. Itu kalau dihitung 45 juta. Jadi 45 bulan juta. pertama sampai bulan keempat ketika naik jadi distributor ya itu sudah langsung besar gitu. Jadi kalau dihitung 45 kemarin, 45 jutaan. Nah, jadi ternyata solusi dari 9 metode rezeki ini bisa diaplikasikan bagi siapa aja ya. Tidak hanya ya mereka yang dulunya mungkin karyawan ya. Mungkin yang dulunya juga bukan karyawan ya. Mungkin beliau profesinya sebagai pendakwah barangkali. Atau mungkin beliau profesinya sebagai ibu rumah tangga barangkali. Atau mungkin yang sebelumnya sudah punya bisnis. Ketika menuangkan ilmu ini, insya Allah bisa menghasilkan lebih banyak lagi Bu Susi ya. Betul banget Scott. Jadi memang di bisnis ini kalau kita lihat awalnya mungkin dipikir orang yang suka jualan gitu, orang yang udah bisa berbisnis. Kalau orang bilang ya mestilah Bu Susi kan udah pernah bisnis macem-macem gitu, mesti bisa langsung besar gitu. Tapi kenyataannya bukan seperti itu gitu. Kita bisnis macem-macemnya yang lama ternyata hampir 15 tahun bukannya menghasilkan kan, tapi malah istilahnya gali lubang tutup lubang lagi gitu. Ternyata ketika kita terapkan, yang datang ke kita ini memang orang-orang yang butuh solusi. Nah, dari 9 pintu
rezeki ini itu insya Allah bisa ilmunya itu diterapkan ke semuanya gitu. Lebih-lebih kalau suami saya kan memang karyawan ya dulunya ya. Karyawan kita paksa untuk berhenti gitu karena berangkat pagi pulang sore penghasilannya ya gitu-gitu aja gitu. Kok boro-boro beli rumah, boro-boro beli ini, bayar utang aja nggak bisa gitu loh. Jadi makanya kita paksa, udah deh keluar aja lah gitu. Kita paksa seperti itu. Gitu. Ini menarik nih sekarang Bu Susi nih. Menarik nih, kalau dulu ya, biasanya pernah saya tahu ya, biasanya istri itu yang dipaksa berhenti sama suami gitu ya. Ini suami dipaksa berhenti sama istri ya. Berhenti kerja gitu ya. Ya. Nah, tapi gini kok, memang dari paksaan ini, kemudian bisnis ini ketika saya menjalankan awal sendiri, dengan ketika suami saya yang menjalankan, jadi sekarang ini 5 bulan, jadi saya kan sekarang pindah ke desa ya. Dulu kita mikirnya itu harus di kota nih cara jalankannya gitu. Saya pindah di desa, kemudian suami yang kita arahin yang di depan. Nah, alhamdulillah ternyata memang itu bisa naik sampai 3 kali lipatnya dari sebelumnya gitu. Jadi yang kita sekarang udah nggak pernah mikir macam-macam sebagai istri gitu. Jadi enak aja gitu. Yang penting ada mau belanja ada gitu uangnya, ditransfer aja gitu. Nah, kita fokus di pembinaannya kok. Ya. Jadi seperti Jadi itu. ketika Bagi tugas suami istri terjun ya, tidak hanya membangun rumah tangga, tapi juga kalau sudah terjun harus bisa juga membangun bisnis gitu ya Bu Susi ya. Ya, gini kok, karena di bisnis ini kan, di bisnis yang sekarang ya, kalau yang dulu itu kayaknya kalau suami istri kalau lagi ada masalah keuangan lebih-lebih ya kok ya, itu memang sering bertengkarnya, dalam arti itu apa ya, kayak nggak ada nyambungnya. Nah, itu bikin sebenarnya rezeki itu malah tidak jalan. Nah, di bisnis ini ternyata ilmunya itu bukan hanya jualan, tapi ilmunya itu dikasih sama mentor itu di sisi rumah tangganya, kemudian apa ya, kalau dibilang tuh kita harus rukun-rukun gitu loh. Jadi yang seperti itu yang ternyata itu hikmahnya gitu. Jadi ternyata semakin kita rukun sama pasangan, semakin kita bisa berjalan bareng, doanya diselarasin, kemudian jalannya disamakan, ternyata lebih mudah jalannya seperti itu. Bahkan kalau dibilang percepatannya ini beberapa hari ya, dari tanggal 18 sampai tanggal 22, itu luar biasa banget. Karena dipraktekin apa kata mentor ini gitu. Seperti itu sih Coach, paling penting itu banget gitu. Nah, yang penting ya, kita itu di keluarga itu selaras gitu. Kalau kita selaras, insya Allah akan terjadi percepatan. Nah sekarang ya, penutup ya ke Mbak Arda ya. Mbak Arda ini kan seorang bunda ya, seorang ibu rumah tangga, dan juga banyak ya mitra-mitra bisnisnya itu banyak kan dari ibu rumah tangga juga gitu kan. Kan banyak orang berparadigma gitu ya, ibu rumah tangga itu bisa apa ya, paling bisa nyuci, paling bisa nyetrika, bisanya masak ya, beresin rumah, ngurusin anak gitu kan. Kok bisa gitu ngurusin bisnis gitu, gimana caranya tuh Mbak Arda? Ya, kalau pertama-tama sih kalau kita memang belum punya support system ya Coach, memang kita merelakan sih ya lebih banyak waktu kita, waktu istirahat kita itu digunakan untuk bisnis. Ya itu mungkin hanya di awal-awal aja sih. Misalnya kalau misalnya saya dulu awal-awal kan belum punya ART di rumah, belum punya admin, ya saya bangun jam 3 pagi itu udah mulai semua gitu. Jadi ketika anak bangun, itu kerjaan rumah itu memang sudah beres semuanya. Setelah itu, ya tinggal kita main-main sambil ngerjain bisnis gitu ya. Nah, seiring dengan meningkatnya penghasilan, ya kan, itu nanti bisa. Jadi dulu itu penghasilan saya itu baru 2 juta Coach dari bisnis itu. Tapi Alhamdulillah sudah bisa untuk menggaji waktu itu ART itu 500.000, terus admin itu 500.000, itu tahun berapa ya, tahun 2012 kalau nggak salah. Nah, jadi itu dari penghasilan 2 juta aja harusnya sudah berani untuk menggaji orang, karena 2 juta kan masih sisa 1 juta kan ibu rumah tangga waktu itu, terus hanya di rumah aja kan udah lumayan dapat segitu kan, udah nggak capek juga dibantuin orang kayak gitu. Jadi ada hal-hal yang memang harus didelegasikan, ada yang mungkin kita tinggalkan ya, mungkin beberapa hal yang nggak mendukung bisnis kita, nggak mendukung perkembangan kita, ya udah kita tinggalin aja, seperti nimbrung-nimbrung ke tetangga dan sebagainya kayak gitu, ya udah kita tinggalin aja.
Jadi kita waktunya itu memang hanya untuk keluarga dan bisnis, sudah nggak mikir yang lain-lain lagi gitu. Nah, tapi kan wanita berbisnis kan harusnya laki-laki yang berbisnis nih Mbak Arda. Itu gimana itu ya? Kan banyak juga orang yang meremehkan gitu ya, wanita kok berbisnis gitu. Bagaimana caranya agar ya wanita, kan apalagi wanita ya, kalau bicara tuh banyak ngomongnya gitu kan, sehari harus Ya. 21.000 kata gitu kan. Nah, jadi beranggapan perempuan tuh banyak omongnya doang gitu kan, bisnisnya nggak Ya. jelas. Nah, bagaimana cara membuktikan bahwasanya perempuan tuh bisa sukses juga gitu Mbak Arda? Ya, karena gini ya, Coach, sebenarnya wanita kan butuh mengeluarkan 21.000 kata itu tadi yang pertama. Jadi harus disalurkan di hal yang tepat. Salah satunya adalah ngomongin bisnis kita aja, jangan ngomongin hal-hal yang lain gitu kan. Yes, Ngomongin yes. yang menghasilkan. Terus ya, yang kedua kita juga tahu kan lingkungan kita mungkin banyak wanita-wanita yang tidak menyiapkan dirinya untuk mandiri secara finansial gitu. Jadi hal itu sih yang menurut saya wanita itu walaupun di rumah ya sebenarnya kita bisa menghasilkan, kita bisa bisnis gitu ya. Terus banyak inspirasi juga wanita-wanita di luar sana, ternyata mereka juga bisa kok sukses di bisnis. Apalagi inspirasi kita adalah Ibunda Siti Khadijah yang juga pebisnis gitu kan ya, yang beliau juga bekerja sama dengan Rasulullah pada saat itu. Nah, dari situ kan berarti artinya wanita ini boleh berbisnis gitu. Yang nggak boleh itu sebenarnya kalau wanita itu pergi pagi pulang petang gitu ya. Yeah. Hasilnya juga pas-pasan. Nah, itu yang sangat miris. Bahkan banyak juga yang harus apa ya, ke luar negeri, bahkan ya mudah-mudahan sih ya ini bisa menjadi inspirasi juga nanti bahwa kita tuh sebagai wanita di rumah itu bisa banget, karena kayak yang kita baca tadi di postingan mentor juga kan, harta karun kita tuh sebenarnya ada di rumah. Dan ini lebih tepatnya kalau saya sih bilang harta karun seorang ibu ya, seorang wanita gitu di rumahnya, karena anjurannya kan wanita itu di rumah. Artinya kalau kita menaati aturan yang sudah dibikin oleh Allah, ya pasti Allah akan atur nih rezeki kita, harta karun kita tuh bisa dari rumah. Jangan jauh-jauh dari rumah gitu nyarinya. Di rumah aja sekarang udah Masya Allah ya, kayak punya pesugihan gitu katanya. Iya, iya, betul, betul. Nggak Nah, perlu dan jaga-jaga nih. ternyata orang berpikir ya, kalau perempuan itu kerjanya itu ya mungkin, mohon maaf ya, mungkin kerjanya ya di level-level bawah gitu kan. Bahkan kalau perempuan keluar negeri, kayak kata Mbak Arda tadi, mungkin ketika dikatakan bekerja keluar negeri, pasti anggapan itu seperti kayak, mohon maaf ya, sebagai tenaga kerja wanita yang mungkin ya stratanya tidak tinggi di sana gitu. Tapi insya Allah ya kalau kita mau bisnis, kita nantinya bisa keluar negeri juga. Tapi bukan sebagai tenaga kerja ke sana ya, tapi kita ke sana untuk apa? Untuk liburan ya, tadabur alam gitu. Atau bahkan bisa jadi kita ngisi seminar di luar negeri ya, Mbak Arda ya. Insya Allah Amin, ya. amin. Oke ya, Mbak Arda dan Bu Susi ini insya Allah ya ebook mereka ya tentang, kalau Bu Susi dan Pak Soleh ini solusi dari 9 pintu rezeki, itu insya Allah juga launching ya di awal tahun depan, dan juga Mbak Arda meraih 100 juta pertama insya Allah juga akan launching di awal tahun depan ya. Jadi teman-teman ya mau baca ebooknya boleh nanti DM ke mereka ya, cari informasi bagaimana cara mendapatkan ebooknya. Oke Mbak Arda, Bu Susi, Pak Soleh, makasih banyak ya sudah hadir di IG Live hari ini. Sama-sama, Coach. Makasih. Sama-sama, Kak. Terima Ya Allah ya, kasih. kita harapkan dari sini kita bisa berbagi rezeki untuk semuanya melalui apa? Melalui tulisan Amin, kita amin. ya, melalui kata-kata kita ya. Thank you. Saya remove dulu ya. Saya mau berikan closing statement. Yuk Mbak Arda, Pak Soleh dan Bu Susi. Ya, teman-teman ya, itu tadi beberapa penulis ya dan juga seorang pengusaha, mereka bisa menyalurkan ya kata-katanya itu dan bisa mengubah nasibnya mereka, plus bisa mengubah nasib orang lain ya. Nah, bukan berarti mereka yang maha kuasa ya, yang menentukan segalanya, bukan. Namun ya kita tahu kita tidak akan mengubah nasib seseorang ya, dan ataupun diri kita sendiri, kecuali kalau kita mau mengubah diri kita dan membantu mengubah mereka semuanya gitu ya. Dan Allah juga sudah menjelaskan ya, Allah tidak akan mengubah satu kaum ya, kecuali kalau kaum tersebut mau mengubah dirinya sendiri. Nah, salah satu caranya apa? Dengan apa? Nah, mereka menulis dan mengajarkan ilmu kepada banyak orang dengan harapan ya ketika mereka mempraktekkan ilmunya ya, mereka aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari, insya Allah ya nasib orang-orang yang membacanya bisa ikut berubah, insya Allah ya. So ya, buat teman-teman, makasih banyak yang sudah nonton IG Live ya. Jadi jangan main-main dengan kata-kata ya, karena dengan kata-kata seorang kepala daerah itu bisa tergulingkan ya. Dengan kata-kata ya, seorang kepala suku ya, dia mampu untuk membebaskan negaranya dari penjajahan.
Nah, dengan kata-kata juga ya, seseorang ya, seorang utusan Allah itu mampu mengubah ya peradaban dunia ya. Nah, jadi maka dari itu ya teman-teman sekalian ya, ini menarik banget ya. Saya teringat cerita Mahatma Gandhi ya. Ketika itu Inggris sedang menjajah India gitu, tapi beliau mampu menyelesaikan perang tanpa peperangan. Dengan apa? Dengan kata-kata. Itu kerennya ya. Dan baginda kita Nabi Muhammad SAW juga seperti itu ya, mengubah peradaban dunia dengan apa? Dengan kata-kata, dengan akhlaknya, tutur katanya yang baik, dengan hadis-hadisnya gitu kan, dan juga dengan menyampaikan kembali kalau Allah gitu teman-teman. So ya, buat kita semuanya, mari kita gunakan kata-kata untuk kebaikan. Mudah-mudahan ya dari sini kita bisa punya kehidupan yang lebih baik lagi, kehidupan yang lebih baik lagi, dan juga bisa membantu orang lain untuk mengubah nasibnya menjadi lebih baik lagi. Saya Yunda Abdillah, terima kasih banyak. Mohon maaf atas segala kekurangan pada Allah manapun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you ya, udah nonton, sudah join.